Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Publik, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan Siska Amelia, Isti Rahayu, Dina Silma Rahmatillah, Reni Hartati, dan Zulianisa akan menganalisis eksternalitas yang ada di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang beralamatkan di Dukuh Pendongablak dan Dukuh Cender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Eksternalitas adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi pihak lain. Pengaruh tersebut bisa memberikan dampak yang lebih baik maupun dampak yang lebih buruk. Suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai eksternalitas jika telah memenuhi 4 poin penting terjadinya eksternalitas atau yang bisa disebut dengan konsep-konsep eksternalitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdampak kepada pihak lain atau pihak eksternal. Dalam aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi, seringkali memberikan dampak pada kesejahteraan pihak lain, dan hal tersebut terjadi di luar mekanisme harga. Selanjutnya, tidak melalui mekanisme harga. Eksternalitas disebut sebagai kegiatan yang tidak melalui mekanisme harga, karena mekanisme pasar belum memasukkan semua biaya atau manfaat yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi. Sehingga biaya atau manfaat yang ada disebut juga sebagai biaya atau manfaat sosial, yang artinya harga barang yang diproduksi atau dikonsumsi belum mencerminkan harga sesungguhnya dari barang tersebut karena adanya dampak-dampak eksternal yang belum dikalkulasi. Yang ketiga, memberikan dampak positif maupun negatif bagi pihak lain. Aktivitas ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau efek yang dirasakan pihak lain, baik bersifat positif maupun negatif. Dikatakan positif apabila dampak tersebut memberikan manfaat bagi pihak lain, dengan syarat pihak yang menerima manfaat tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat yang diperoleh. Contohnya, dari kegiatan vaksinasi, manfaat tidak hanya diperoleh orang yang melakukan vaksinasi saja, tetapi juga diperoleh orang lain, karena bisa mengurangi resiko penularan penyakit. Selanjutnya, eksternalitas dikatakan negatif apabila pihak lain harus mengeluarkan biaya atas dampak negatif atau kerugian yang diperoleh. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan berupa polusi udara, tanah, maupun air. Yang keempat, tidak adanya kompensasi. Pihak lain yang menerima dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang terjadi tidak dibayar atau mendapatkan ganti rugi. Apabila pihak lain mendapatkan ganti rugi atas dampak negatif yang diperoleh, maka hal itu bukan merupakan eksternalitas. TPST Piungan terletak di Dukuh Pendongablak dan Dukuh Watu Gender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak TPST Piungan ini kurang lebih 16 km sebelah tenggara pusat kota Yogyakarta dengan luas lahan 12,5 hektar. TPST Piungan didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. TPST Piungan dikelola oleh Subdinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 96 sampai dengan 99. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintah Daerah sejak tahun 2000 sampai 2017, pengelolaan TPAS atau TPST Piungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan Bantul dalam wadah kerjasama sekretariat bersama Karta Mantul. Namun berdasarkan wawancara terakhir yang kami lakukan bahwa saat ini pengelolaan TPST Piungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemda DIY. TPST Piungan terletak pada cekungan dengan kemiringan bervariasi, curam, dan mendatar. Letak TPST Piungan terbentuk atas ledok dengan jurang yang cukup dalam sedalam 40 meter.
Kedalaman air tanah berkisar antara 2-5 meter dengan lapisan tanah mengandung gamping. Luas keseluruhan TPST Piyungan sebesar 12,5 hektar dengan kapasitas volume sampah 2,7 juta meter kubik. Saat ini TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan akhir regional dari 3 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Tetapi berdasarkan data wawancara yang kami lakukan bahwa daerah Magelang pun juga ikut membuang sampah ke TPST Piyungan ini. Sampah yang masuk ke TPST Piyungan berkisar sekitar 650 ton per hari sebelum pada masa pandemi saat ini. Tetapi ketika pandemi sekarang sedang terjadi dan banyak tempat wisata yang ditutup, maka terjadi pengurangan penumpukan sampah yang terjadi sekitar 100 ton per hari. Jadi saat ini hanya sekitar 550 ton per hari. Sistem pengelolaan sampah TPST Piyungan dilakukan dengan proses penimbangan, penumpukan, pengurukan, dan penimbunan sebagaimana sistem kontrol landfill yang diterapkan dalam TPST Piyungan. Pengurangan volume sampah di TPST Piyungan terfokus pada pembusukan alami dan pengambilan sampah yang bernilai ekonomi oleh pemulung. Di dalam lingkungan TPST, selain terdapat kegiatan oleh para pemulung, juga ada kegiatan yang digunakan oleh para peternak sapi. Diketahui dari yang dilihat, ada sampah yang berasal dari pasar berupa sayuran yang tidak layak konsumsi dan sampah dedaunan dari pohon atau penebangan pohon. Dari sampah tersebut digunakan oleh peternak sapi untuk makanan sapi-sapi mereka. Peternak di sekitar TPST Piyungan membiarkan sapi-sapinya mencari makan di lingkungan TPST. Kombinasi konsep dengan kondisi empiris dari adanya TPST Piyungan. Konsep yang pertama, berdampak bagi pihak lain. Pihak yang terdampak oleh adanya TPST Piyungan tidak memiliki hubungan dengan adanya TPST karena berada jauh dari TPST tersebut. Yang kedua, tidak melalui mekanisme harga. Biaya yang timbul akibat dampak eksternal yang dihasilkan oleh TPST tidak dikalkulasikan dalam pengelolaan TPST tersebut. Yang ketiga, adanya TPST memberikan dampak negatif kepada masyarakat berupa bau yang tidak sedap. Saat ada angin maupun hujan turun, sampah berserakan terbawa air hujan sampai berkilo-kilo jauhnya, sehingga mengotori lingkungan. Yang keempat, masyarakat yang terdampak dari adanya TPST tersebut tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun. Sampai sekarang pemerintah juga belum memperhatikan. Iya Mbak, termasuk itu Mbak yang rugi yang bocor itu Mbak. Ini sudah berkali-kali kita ya. Dan ada tanah longsor karena ada drainase sudah disampaikan. Ya, untuk menghalau ada streaming yang itu menghalau plastik kan musim kemarau. Ini kan berarti berkira lebih jauh Mbak. Kita 7 kilo ada Mbak kemarin tempat penting beli. Iya. Itu juga belum terrealisasi. Kemudian untuk pengolahannya sendiri Pak, kan yang bisa sampah yang bisa dimanfaatkan warga dan Oke, di sini dari awal banget belum ada pengolahan, hanya menutup. Ya, jadi setelah dicari oleh warga pemulung, ya, nanti didorong alat berat, ya, nanti mungkin satu ada 12 ditutup oleh tanah seperti itu. Jadi belum ada pengolahan sama sekali. Pernah ada, hanya teori beberapa bulan, tapi vakum enggak. Negatifnya itu tadi Pak, tidak adanya pembokingan, jadi ada yang terserang penyakit demam berdarah, dan adanya yang sakit, adanya entah ada yang terserang penyakit ATK seharusnya sudah rutinitas seperti kemarin yang sudah tidak jika teorinya dampaknya dari kesehatan dengan adanya tempat sampah ini. Satu, sering adanya gigi, ya, demam berdarah, ya, gatal-gatal, flu, pilek, seperti itu. Oke, kondisi air di sekitar TPST ini sudah tidak layak untuk konsumsi, sudah berwarna keruh dan berbau. Makanya semuanya masyarakat ini menggunakan air. Api yang dilepaskan di sampah ini mengandung zat besi, zat timbal yang menyebabkan penyakit kanker. Kalau dikonsumsi oleh manusia tidak sehat, tidak layak untuk dikonsumsi.
dari Dinas Kesehatan sudah menghimbau, memberikan saran, mensosialisasikan. Tapi yang di lokal orang di Tamasik, kalau dikunjungi dengan sangat sehat, begini netral, harus dikarantina kurang lebih 3 bulan. Dalam artian tidak dilokalisirkan di sampah, dikandangkan, nanti diberi makan rumput, katus dan sebagainya. Insya Allah kurang lebih 3 bulan. Masa Allah enggak. Bukan di TP kami menyampaikan anak sekolah mau kuliah mutazahnya hanya 3 kilo, mutazah sampai 10 kilo. Kami sampaikan juga, itu pun sepatu ada pakai kresek pasti. Kompensasi dari awal pembuangan sampai sekarang, warga masyarakat belum pernah menerima kompensasi untuk perkakannya belum pernah menerima kompensasi. Ya hanya diberi 3 macam. Diberi baunya, limbahnya, sama sampahnya yang berkeliaran di mana-mana. Nah, Yang dikeluhkan itu Pak? iya, makanya apakah itu sudah pantas, sudah sesuai. Warga masyarakat tidak diberi kompensasi, hanya diberi sampah. Dia begitu menyengat baunya, limbahnya, dan gas metan yang begitu sangat membahayakan oleh warga masyarakat. Sebesar apa keterlibatan dinas ya Pak? Kalau sebesar ya intinya kalau kami setiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore selalu ada di sini Mbak. Ya. Jadi ternyata dari dinas pengawasannya mungkin hanya setengah jam atau 1 jam, itu hanya tengok nanti lalu kembali ke kantor. Itu pun tidak tiap hari Mbak. Itu hanya tidak langsung Minggu sekali atau berapa Pak biasanya? Ya mungkin ada yang 3 hari sekali, ada 2 hari sekali. Jadi hanya berapa jam ini mungkin 1 jam atau tidak ada lagi. Kemudian apa harapan Bapak sendiri kepada pemerintah? Iya, harapan saya atas nama warga masyarakat ya, kalau TPST ini masih digunakan untuk pembuangan, mohonlah masyarakat untuk diperhatikan dan inilah permintaan dari warga masyarakat dan diberi ada satu dimanapun kami sering sampaikan ya ada seiring jalan senada seirama senasib seperjuangan dalam artian punya maksud masyarakat ayam tenang, pemerintah juga tenang, yang mencari juga tenang, semuanya tenang. Nah, jangan hanya diberi baunya, limbahnya, sama-sama yang di mana-mana adalah suatu kebersamaan dalam artian kalau orang diberikan suatu kompensasi berkata dan bisa untuk menghidupi masing-masing keluarga untuk menopang negara hidup dari masing-masing keluarga. Berdasarkan hasil wawancara secara online dengan Saudari Retna Sulistiani yang beralamatkan di Munggang RT 1, Siti Mulyo Piungan, Bantul, yang berjarak kurang lebih 5 km dari TPST Piungan, diperoleh informasi bahwa dampak negatif adanya TPST Piungan juga dirasakan oleh warga di Dusun Munggang RT 1 yang berjarak kurang lebih 5 km. Di mana dampak yang dirasakan yaitu bau yang tidak sedap terutama di saat musim penghujan. Karena angin yang berhembus sangat kencang, terutama di malam hari, sehingga masyarakat merasa terganggu dengan hal tersebut. Masyarakat Dusun Munggang juga tidak mendapatkan kompensasi atas dampak yang mereka rasakan. Berdasarkan pendahuluan tentang eksternalitas dan kondisi di TPST Piungan, maka dapat dianalisis kasus eksternalitas di TPST Piungan sebagai berikut. Eksternalitas yang diakibatkan dari adanya TPST di Piungan yaitu eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif ini dirasakan oleh warga masyarakat di sekitar TPST Piungan yang tidak bekerja sebagai pemungut sampah atau bekerja sebagai pengepul sampah di TPST Piungan, karena pemulung atau pengepul sampah di TPST Piungan sudah bukan merupakan eksternalitas. Hal ini dikarenakan mereka sudah mendapat kompensasi dari adanya eksternalitas. Sehingga di sini analisis eksternalitas dilakukan terhadap warga yang tidak berprofesi sebagai pemulung atau pengepul sampah di TPST Piungan. Pertama, yaitu jalanan menuju TPST Piungan yang rusak akibat kendaraan berat yang mengangkut sampah dan sering melewati jalan tersebut. Kedua,
Sampah seringkali berterbangan hingga keluar daerah TPST dan mengotori jalan-jalan, serta ada yang tersangkut pada pepohonan, sehingga membuat pemandangan pepohonan menjadi tidak indah lagi. Yang ketiga yaitu dampak kesehatan warga sekitar. Dampak kesehatannya yaitu adanya penyakit demam berdarah. Yang keempat, bau yang sangat menyengat. Bau tersebut tercium sampai jarak lebih kurang 7 km. Kelima, jalanan yang licin terendam lumpur ketika musim hujan, sehingga memaksa warga untuk mencari alternatif jalan lain yang jaraknya cukup jauh. Yang keenam, kualitas air yang menjadi buruk. Air tidak layak untuk dikonsumsi karena tercemar zat kimia dari sampah, sehingga warga menggunakan air dari PDAM untuk kebutuhan sehari-harinya. Keenam dampak tersebut dikatakan sebagai eksternalitas karena yang pertama, pihak yang terdampak yaitu pihak yang tidak terlibat dalam TPST Piungan, atau bisa dikatakan bahwa pihak tersebut merupakan pihak eksternal. Yang kedua, eksternalitas tersebut tidak melalui mekanisme harga pasar. Eksternalitas tersebut terbentuk bersamaan dengan adanya aktivitas di TPST Piungan. Yang ketiga, dampak yang diakibatkan yaitu dampak negatif yang meliputi rusaknya akses transportasi desa. Yang kedua, sampah yang mengotori jalan dan yang tersangkut di pohon-pohon. Yang ketiga, adanya penyakit yang timbul yaitu demam berdarah. Yang keempat, bau yang menyengat sampai radius lebih kurang 7 km. Yang kelima, jalanan yang licin dan berlumpur ketika hujan. Dan yang keenam yaitu kualitas air yang tidak layak untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu warga terdampak tidak diberikan kompensasi atas dampak yang mereka terima, yaitu 6 dampak di atas. Rekomendasi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi eksternalitas negatif adanya TPST Piungan, di antaranya yang pertama, penegasan program pemerintah dalam penanggulangan dampak eksternalitas negatif dari pengelolaan TPST Piungan, seperti melakukan perbaikan jalan, akses masuk truk sampah untuk sampai ke TPST setiap harinya melewati pemukiman warga yang mengakibatkan jalanan rusak dan ketika hujan menjadi becek. Akses warga untuk beraktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Kemudian melakukan perbaikan drainase. Kondisi drainase di sekitar TPST tidak ada penyaringannya, sehingga ketika hujan air meluap membawa limbah sampah hingga ke lahan pertanian warga yang dapat merusak tanaman. Kemudian memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar TPST, menyelenggarakan program pemeriksaan gratis untuk warga paling tidak 1 bulan sekali, mengadakan program pemfogingan bisa dirutinkan lagi setiap seminggu sekali agar resiko warga yang terkena penyakit DBD tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan sampah di TPST Piungan, agar dapat memanfaatkan pengelolaan gas metana sebagai bahan bakar biogas yang diharapkan bisa mengurangi beban rumah tangga menjadi sumber energi alternatif, dan terlebih lagi untuk mengurangi bau yang tidak sedap pada saat malam hari di sekitar TPST. Kemudian yang ketiga, perlu adanya aturan yang jelas dan tegas dari pemerintah tentang pengelolaan sampah limbah rumah tangga. Demikian tadi video penjelasan mengenai eksternalitas negatif dari TPST Piungan.
Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video mengenai eksternalitas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.